Tolong jangan sampai tidak masuk ke WA. Pemerintah akan aktifkan kembali tim pemburu koruptor. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan nantinya tim pemburu koruptor akan berkoordinasi dengan KPK. Tim pemburu koruptor akan segera kembali diaktifkan pemerintah. Sebelumnya tim tersebut terdiri atas Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, hingga Kementerian Luar Negeri dan Pusat Pelaporan Analisis Data, Analisis dan Transaksi Keuangan. Terkait rencana ini, Menko Polhukam tegaskan pemerintah berkomitmen memberantas korupsi. Polhukam tentang pengaktifan kembali tim pemburu koruptor, pemburu aset, pemburu tersangka, pemburu terpidana dalam tindak pidana yang melarikan diri atau yang bersembunyi atau yang disembunyikan sekarang terus berproses. Karena cantelannya itu adalah Inpres, maka sekarang Inpres tentang tim pemburu aset dan pemburu tersangka dan terpidana koruptor dan tindak pidana lain itu sudah ada di tangan Kemenko Polhukam, sehingga secepatnya nanti akan segera dibentuk tim itu, tentu dengan menampung semua masukan-masukan dari masyarakat, ya. Karena ini memang perlu kerja bareng, tidak boleh berebutan dan tidak boleh saling sabot, tetapi berprestasi pada posisi tugas masing-masing lembaga atau aparat yang oleh undang-undang ditugaskan untuk melakukan itu. Itu aja. Nanti institusi mana saja Pak yang dilibatkan dalam tim itu? Tim itu akan melibatkan Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, Kemenkumham, kemudian banyak di Kemendagri tentu saja, karena itu juga menyangkut masalah kependudukan, dan departemen teknis lainnya. Ada pertanyaan, apakah mengambil antara lain tugas KPK Pak? KPK itu adalah lembaga tersendiri. Yang diburu oleh KPK tentu nanti dikoordinasikan tersendiri, karena bagaimanapun KPK itu adalah lembaga yang merupakan lembaga khusus di bidang pemberantasan korupsi dan mungkin sudah punya langkah-langkah sendiri. Akan kami koordinasikan. Pemirsa, Lurah Grogol Selatan Asep Subhan dinonaktifkan karena menyalahgunakan wewenang dalam menerbitkan KTP elektronik atas nama Joko Chandra. Buronan terpidana kasus korupsi Bank Bali kembali ke tanah air dan membuat IKTP baru. Tak perlu waktu lama, dalam 1 hari Joko Chandra sudah mengantongi IKTP baru. Pembuatan KTP elektronik atas nama buronan kasus hak tagih Bank Bali Joko Sugiarto Chandra diduga menyalahi aturan dan prosedur. Berdasarkan laporan Inspektorat, Lurah Grogol Selatan Asep Subhan berperan aktif melampaui tugas dan fungsinya dalam penerbitan KTP elektronik Joko Chandra. Imbasnya, Asep Subhan dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Lurah Grogol Selatan.
Peran Lurah Grogol Selatan yang dianggap melampaui tugas dan fungsinya dengan pengacara Joko Chandra mengantarkan rombongan pemohon ke tempat perekaman biometrik, menjadi pihak pertama yang menerima KTP elektronik hingga menyerahkan langsung KTP elektronik kepada Joko Chandra. Kami sampaikan pemerintah Provinsi Jakarta telah resmi menonaktifkan Lurah Grogol Selatan. Yang bersangkutan berdasarkan investigasi Inspektorat terbukti menyalahgunakan kewenangan dalam memberikan pelayanan yang berlebihan atas penerbitan KTP elektronik atas nama Joko Sugiarto Chandra. Hal ini juga sudah disampaikan oleh Pak Gubernur, Pak Anies Rashid Baswedan sebelumnya. Ini pelajaran bagi kita semua, pelayanan publik harus berintegritas, tidak ada kompromi. Posisi Lurah Grogol Selatan Asep Subhan digantikan sementara oleh Camat Kebayoran Lama sebagai pelaksana harian. Sementara status Joko Chandra masih buron selama 11 tahun. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Buron kasus korupsi pengalihan hak tagih atau Cashy Bank Bali Joko Chandra mengajukan peninjauan kembali atas kasus yang menjeratnya sejak tahun 1997 lalu. Ironisnya, pengajuan peninjauan kembali menggunakan KTP elektronik yang baru yang dibuat di kawasan Grogol Selatan, Jakarta. Bahkan, Joko Chandra datang langsung ke Suku Dinas Kependudukan Catatan Sipil untuk mengurus IKTP pada 8 Juni lalu. Joko Chandra pun mendapatkan kartu fisik KTP elektronik dalam waktu 1 hari. Sementara terkait status buron Joko Chandra, Lurah Grogol Selatan Asep Rubahan tidak mengecek langsung status Joko Chandra. Berdasarkan sistem, begitu kita memasukkan data NIK Pak Joko Chandra, sistem itu akan berproses kepada sistem yang ada di pusat. Data yang ada di pusat kembali lagi kepada kita. Di situ ada kemungkinan boleh dibilang memungkinkan untuk dicetak hari itu. Jadi dicetak hari itu memungkinkan, kemudian belangkonya terpenuhi oleh petugas, saya tanyakan bahwa apakah mungkin dicetak untuk 1 hari ini, memungkinkan cetak hari itu. Kami menganggap bahwa semua yang datang di kantor Kelurahan Grogol Selatan ini yang memerlukan pelayanan kepada kita tidak akan mencek satu persatu ini siapa atau siapa. Yang penting dia mempunyai identitas yang memang dia menunjukkan bahwa dia warga kita. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, Judan Arif telah berkoordinasi dengan Kelurahan Grogol Selatan terkait pencetakan KTP elektronik Joko Chandra itu. Zudan juga menyebut Joko Chandra masih berstatus WNI dan memenuhi syarat untuk memperoleh KTP elektronik. Jadi di Indonesia itu dalam sistem hukum kewarganegaraan kita, seseorang menjadi WNA itu harus menyerahkan status kewarganegaraannya kepada negara dengan bahasa pelepasan kewarganegaraan. Nah, Direktorat Jenderal Dukcapil beserta Dinas Dukcapil DKI belum mendapatkan keputusan tentang pelepasan kewarganegaraan Joko Chandra. Dan kami sudah konfirmasi ke Kementerian Hukum dan HAM bahwa memang belum ada pelepasan kewarganegaraan dari Joko Chandra. Selain itu, Judan juga menjelaskan bahwa tidak ada perubahan data Joko Chandra di data kependudukan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memesan 500 unit kendaraan taktis buatan Pindad Maung. Nantinya Maung akan menjadi kendaraan operasional bagi komandan batalion. Selain kendaraan taktis Maung, PT Pindad juga memproduksi kendaraan taktis water cannon. Inilah aksi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat menjajal kendaraan taktis Maung buatan PT Pindad. Maung merupakan kendaraan taktis berpenggerak 4 roda yang digadang-gadang bertahan di wilayah perbukitan. Maung akan menjadi alat transportasi sehari-hari bagi tentara di daerah konflik. Sebagai bentuk dukungan terhadap industri alutsista dalam negeri, Prabowo memesan 500 unit. Sedianya, Maung akan menjadi kendaraan operasional para komandan batalion dan komandan kompi. Secara spesifikasi, Maung ditujukan untuk pertempuran jarak dekat. Maung dibekali mesin turbo diesel 4 silinder, tenaga 2.400 cc, transmisi 6 percepatan hingga jarak tempuh 800 km. Maung dilengkapi sistem navigasi, lampu blackout, bracket senjata kaliber 7,62 mm,
konsol senapan serbu SS2 V4, full body anti peluru dan alat derek hingga beban 4,5 ton. Sebelumnya Presiden Joko Widodo meminta Menteri Pertahanan membeli alat utama sistem persenjataan atau alutsista buatan dalam negeri untuk menggerakkan perekonomian Indonesia di tengah pandemi virus COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. PT Pindad memproduksi alutsista untuk memperkuat persenjataan Indonesia. Salah satunya kendaraan taktis water cannon yang biasanya disiagakan saat demonstrasi. Kendaraan taktis water cannon menjadi andalan kepolisian untuk meredam aksi massa. Sebelum menggunakan produksi anak bangsa, Kepolisian Republik Indonesia juga menggunakan kendaraan taktis water cannon buatan Korea Selatan. Water cannon buatan Pindad memiliki spesifikasi 4-wheel drive dengan transmisi manual dan memiliki bobot 16 ton. Water cannon ini memiliki kecepatan 80 km per jam dengan diawaki 4 personel. Kapasitas tangki mampu menyimpan 5.000 air dengan semburan mencapai 50 meter yang dikendalikan melalui perangkat joystick. Pengembangan water cannon yang dimiliki unit Sabara Polri ini merupakan kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan India. Selain disiagakan dalam aksi demonstrasi saat pandemi COVID-19, kendaraan taktis water cannon juga membantu penyemprotan cairan desinfektan. Pemirsa, lumpur masih memenuhi jalanan dan permukiman warga di Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Korban meninggal sudah 15 orang dan masih banyak yang dinyatakan hilang. Jalanan dan permukiman warga di Masamba dan Desa Rada, Luwu Utara, Sulawesi Selatan porak-poranda setelah diterjang banjir bandang kemarin. Lumpur merendam rumah-rumah warga, juga kendaraan serta menutup jalanan. Petugas BPBD Luwu mengevakuasi warga yang terjebak di rumahnya dengan perahu karet. Selain itu, petugas juga masih mencari warga yang hilang. Hampir hari-hari, tapi hari ini yang sangat parah dan banyak korban jiwa. Ada korban memang? Iya, kalau korban. Di kampungnya sendiri Bu ada korban Bu? Iya, ada. Itu berapa orang kira-kira? Belum tahu, tapi sudah dengar sudah banyak yang hanyut. Rawa arus sekarang. Ada yang hilang Bu? Ada, banyak yang hilang, banyak yang belum tidak ditemukan. Korban meninggal yang sudah ditemukan 11 orang, sementara banyak warga yang melaporkan kehilangan anggota keluarga dan saat ini sedang didata oleh pemerintah daerah. Di Rumah Sakit Hikmah itu ada 3 yang teridentifikasi, ada 3 yang belum teridentifikasi. 1 korban ini sudah dijemput oleh keluarga, yang satunya tadi keluarganya sudah datang ya untuk melihat, tapi mungkin lagi persiapan untuk pemakaman. Kemudian yang 1 yang teridentifikasi juga ini baru saja masuk, dan kebetulan almarhum ini adalah salah satu pejabat atau ASN di Pemda. Saat ini jaringan telepon terputus serta listrik dipadamkan akibat banyaknya tiang listrik yang tumbang. Hal itu membuat warga semakin sulit mencari kabar keluarganya yang hilang. Dari Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Ini kondisi asa dirada rada la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah.
Banjir bandang yang menerjang Masamba, Luwu Utara, Sulawesi Selatan menghanyutkan rumah dan warga. Regu penyelamat bahkan harus menggunakan ekskavator untuk menyelamatkan warga yang terseret derasnya banjir. Banjir Sungai Masamba. Korban banjir yang terseret derasnya luapan Sungai Masamba diselamatkan regu penyelamat dengan menggunakan ekskavator. Regu penyelamat yang tergabung dalam Tim SAR Universitas Hasanuddin yang berkoordinasi dengan Tim SAR Kota Palopo harus menempuh perjalanan darat selama 8 jam untuk bisa sampai ke lokasi banjir. Tim penyelamat yang berbekal peralatan water rescue berupaya mengevakuasi korban yang terjebak banjir. Banjir bandang disebabkan luapan 2 sungai yang melintasi kota Masamba, yaitu Sungai Masamba dan Sungai Rada. Banjir bandang menelan korban jiwa dan sejumlah orang masih dinyatakan hilang. Pemirsa, seorang janda di Pangkal Pinang, Bangka Belitung punya cara unik agar rumahnya yang ingin dijual cepat laku. Ya, melalui media sosial menjual rumah siap huni berikut pemiliknya. Meta Kanzul, janda berusia 30 tahun ini mendadak viral setelah mengunggah rumahnya yang akan dijual ke grup di media sosial. Unggahan itu viral lantaran dirinya menjual rumahnya berikut pemilik lengkap dengan foto rumah berikut dirinya. Akibatnya, kini wanita yang tinggal di Desa Air Mesu, Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini banyak mendapat respon melalui telepon pintar, baik untuk sekedar menanyakan seputar jual beli rumah maupun tentang jodoh. Kriteria gitu kan, mau ta'aruf nggak mbak ya tujuan mau bilang gitu kan, ya apa kriterianya, ya aku jelasin apa kriteria, itu aja sih dari sih. Tapi kalau yang chatnya yang maksudnya yang nggak jelas, tidak aku gubris gitu. Tapi kalau nanyanya sopan, mbak kriterianya apa, terus tanya rumah juga kan, berapa itunya ukuran rumahnya mbak gitu kan. Peristiwa serupa juga pernah terjadi di Solo, Jawa Tengah tahun 2016 silam. Saat itu seorang wanita juga menjual rumah miliknya sendiri berikut penghuninya. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Aksi tidak terpuji 3 wanita berjoget di zebra cross jalan di Mamuju, Sulawesi Barat viral di media sosial. Aksi tersebut membuat kesal pengguna jalan dan dihujat oleh warganet. Inilah aksi 3 wanita berjoget di lampu merah di Mamuju, Sulawesi Barat yang viral di media sosial. Ketiganya beraksi saat lampu lalu lintas berwarna merah dengan memutar musik melalui ponselnya. Mereka dengan asiknya berjoget tanpa mempedulikan bahaya yang akan ditimbulkan. Sementara pengguna jalan yang berhenti hanya dapat melihat aksi mereka, bahkan ada yang kesal melihat aksi mereka. Sebelumnya, aksi merekam video di Jembatan Suramadu pernah terjadi. Aksi emak-emak yang tergabung dalam grup 3 Centil Boys ini pun viral di media sosial. Ketiga emak-emak ini pun harus berurusan dengan hukum. Aksi mereka dinilai melanggar aturan lalu lintas dan membahayakan pengguna jalan. Mereka pun dimintai keterangan oleh polisi. Sebagai konsekuensi dari tindakannya, emak-emak ini dijatuhi denda masing-masing Rp500.000. Mereka juga diharuskan meminta maaf dan disampaikan lewat media sosial. Tim Liputan iNews melaporkan.